Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai karunia ilmu, rahasia-rahasianya, maupun nikmat zahir maupun nikmat batin, yang dimana kita perlu bersyukur kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Ustaz Jaka Thorik mengucapkan bagaimana kabarnya semua jamaah Ustaz Jaka Thorik dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu mendapat lindungan Allah, selalu mendapatkan keberkahan, mudah rezeki dan keluasan berbagai macam rezeki dan kemudahan masalah yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Channel Ustaz Jaka Thorik 165 selalu menggaungkan, menyiarkan ajaran Abah Guru Syekh Abdurrahman, yaitu Thorekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Di bawah bimbingan beliau berpusat di Zawiyah Al-Khairiyah di Cibuntu, Bogor, daerah Ciampea, di mana ilmu Thorekoh itu ternyata penting. Bahkan hukumnya wajib, yang selalu saya mengatakan belajar Thorekoh itu hukumnya wajib. Apa sih yang dipelajari dalam Thorekoh? Tentu tentang ilmu hati, ilmu tentang kebersihan hati, atau yang disebut takhali, tahali, tajali. Gak jauh dari itu tuh Thorekoh Sufiyah. Yang harus dibersihkan adalah hati yang memang tercemar. Karena kalau udah urusan hati, Allah subhanahu mengatakan fi qulubihim maradun. Fi di dalam qulubihim, hati-hati mereka ya manusia, marad, penyakit. Maksudnya penyakit batin. Penyakit batin, penyakit maknawi yang tidak bisa hilang kecuali dengan pendidikan ilmu Thorekoh Sufiyah ini, saudara. Tanpa pendidikan ilmu Thorekoh Sufiyah, seperti jiwa yang sombong, jiwa yang ria, jiwa yang pengen dipuji, jiwa yang bahil, jiwa yang goplah, jiwa yang malas ibadah, jiwa yang pengennya urak-urakan, atau dikatakan mereka terjangkit nafsu amarah bisu. Nafsu amaratu bisu, nafsu yang mendorong seseorang dari nafsu tadi, jasadnya dikuasai, ya, jiwanya dikuasai, kalbunya dikuasai, akhirnya orang tersebut jadi kriminal. Nah, selalu pola pikirnya berbuat jahat. Kalau nggak berbuat jahat ke orang, ya pengen dipuji, itu penyakit. Arogan, pengen wah, dia merasa paling pinter, merasa paling bersih, itu penyakit maknawi. Makanya kenapa Ustaz Jaka Thorik dalam channel Thorekoh Sufiyah ini selalu diulang-ulang. Karena penyakit-penyakit hati yang seperti Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun,
karena di dalam hati mereka itu ada penyakit. Akhirnya di dalam surat Al-Quran tadi ya, orang gak bakalan beriman karena sudah dikhotam, ya, ditutup hatinya karena di dalam hatinya ada penyakit. Nah, dari pikulubim marodun itu, maka obat penyakit hati itu, maka wajiblah orang tadi harus tahu obatnya. Di zaman modern ini obatnya apa? Yaitu Thoreko Sufiyah. Thoreko Sufiyah yang dipelajari ya, metodenya zikir ya. Zikir ya, bukannya sekadar zikir, tapi zikir yang disebut zikir mahabbah, zikir yang ma'rifat. Bagaimana seseorang itu mendapatkan zikir mahabbah, bagaimana seseorang itu mendapatkan zikir ma'rifat, maka oleh karena itu dia harus digurukan dengan didasari asas tujuannya, ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini ajas tujuan di dalam tarekat. Maka dalam sintoris abah guru ya, zikir mahabbah, zikir yang menimbulkan mahabbah, zikir yang menimbulkan ma'rifat kepada Allah itu harus digurukan. Gurunya itu mendapat izin dari gurunya, gurunya mendapat izin dari gurunya, dari guru, sampai sampailah ke Rasulullah. Nah, di zaman modern ini ada, makanya penyakit orang modern zaman sekarang, mereka kadang muak dengan ceramah-ceramah agama ya. Mungkin dia jenuh karena banyak ceramah-ceramah teori, penyampaian teori saja. Tapi di Thoreko Sufiyah, salah satunya Thoreko dari Wanaksabandia ini, mereka praktek zikir yang diajarkan oleh mursyid, nggak sembarangan. Karena kalimat la ilaha illallah, 4 kalimat tadi, la ilaha illa sama Allah, itu 4 kalimat. Di 4 kalimat tadi, la-nya itu adalah lam nafili jinsi, ilahanya jadi manfiu. La ilaha tidak Tuhan, ilahnya jadi isbat, Allahnya jadi musbit. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah dalam terjemahnya. Kenapa ada la nafi jinsi? Nah, ketika kita belajar ilmu nahu, la ilaha itu menjadi barisnya patah. La ilaha, enggak la ilaha itu. Artinya lam di situ memiliki la linafi jinsi, bahwa ilah itu disebut Tuhan. Duit juga bisa disebut Tuhan. Jabatan pun bisa disebut Tuhan. Semua kekuasaan, kekuatan itu bisa dianggap Tuhan. Ada orang cinta mobil dengan berbagai macam merek, itu mobil bisa jadi Tuhan. Karena dia punya jabatan bisa jadi Tuhan. Uang, miliaran itu bisa jadi Tuhan. Jadi Tuhan yang palsu tadi, makanya di kalimat la itu la ilaha dihilangkan. Tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Nah, itu kalau lihat terjemahan ya. Terjemahan dari la ilaha artinya Tuhan yang berupa kekuasaan, Tuhan berupa uang, Tuhan berupa harta, berupa benda, berupa apa-apa, hilang. Illallah kecuali hanya Allah. Illallah kecuali hanya Allah, Tuhan Allah lah. Nah, la ilaha illallah 4 kalimat tadi, kenapa dalam Thoreko dari Wanaksabandia itu harus dibaca 165? 165 ternyata rahasianya adalah rukun agama.
Islam, iman, ihsan. Jadi kalau orang bisa membaca kalimat la ilaha illallah sampai 165 dengan petunjuk mursyid, dengan petunjuk guru mursyid, maka orang tadi berarti sudah mengamalkan rukun agama yang 3, saudara. Tapi la ilaha illallah yang diajarkan dari guru mursyid itu, itulah yang akan menimbulkan mahabbah kepada Allah, makrifat kepada Allah. Karena ajas tujuan sebelum membaca kalimat la ilaha illallah sebagaimana diajarkan dalam Thorekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman, adab dan tata caranya la ilaha illallah harus digurukan melalui cara mandi tobat, sholat tobat. Artinya si salik, si murid dibersihin tuh zuhirnya, badannya, mandi tobat, ada sholat tobat, baru ditalkin. Apa yang ditalkin? Kalimat la ilaha illallah lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu suatu keistimewaan. Ada tata cara dan adabnya. Ketika orang membaca la ilaha illallah itu ada adab. Adab yang pertama, kita hadiah dulu. Hadiah kepada siapa? Kepada Rasulullah, ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita baru baca Al-Fatihah. Sekali Al-Fatihah. Baca tuh Al-Fatihah sampai selesai. Setelah kita bertawasul, ya, beri hadiah kepada Nabi, maka di dalam Thorekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang dipelajari, yang diamalkan, yaitu istighfar. Astaghfirullahal ghafurur rahim, astaghfirullahal ghafurur rahim, astaghfirullahal ghafurur rahim. Ketentuan dari guru 3 kali, ganjil. Setelah itu baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasalim, 3 kali sholawat. Nah, setelah istighfar sholawat, barulah di situ kita angkat, kuatkan, tanamkan azas tujuan dalam Thorekoh. Ya, sebelum membaca la ilaha illallah, maka istilah ucapannya, perkataannya yang diajarkan guru kita, ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Karena ada ajas tujuan ilahi anta maksudi waridoka matlubi, maka ajaran la ilaha illallah itu dibaca 3 kali. Setelah diawali ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka, yang terjemahannya ilahi ya Tuhanku anta maksudi, engkau tujuanku, waridoka matlubi, ridomu yang aku cari, atini berikan kepadaku, mahabbah, ya mahabbah itu mencintaimu, mahabbataka wa ma'rifataka, dan makrifat kepadamu. Nah, inilah yang Abah Guru Syekh Abdurrahman dalam kitab Sintoris, kenapa la ilaha illallah oleh para ikhwan TKN itu disebut zikir mahabbah makrifat, karena diawali dengan ajas tulisan tadi, ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini yang disebut ajas tujuan. Setelah membaca ajas tujuan, kita tarik tuh 3 kali, lah diputer di tengah dada, di alam ahfa nih, di latifah ahfa. Lah rasakan ke otak benak kita lahnya tuh. 1 alif tuh, alif naik, lah diputer di ampedu ya, di ahfa tuh, lah. Nah, 1 alif tuh. Nah, kalau di Abah Guru seperti itu. Ya, di bawah puser kita tarik lamnya, lah.
putar ke kiri di ahfala sampai kerasa alifnya tuh. Itu kata Abah satu alif tuh, la, tarik, bisa ngegugurin dosa, 1000 dosa. Setelah ditarik di otak benak, baru kita tarik ke kanan. Nah, jadi alifnya 2 tuh, la, i, la, ha. Nah, kan la, la di khop itu. La alif tuh 2, la ilaha, haknya dihidupkan. Di mana? Di latifah ruh. Dari latifah ruh diangkat lagi itu alifnya, la ilaha il. Nah, la il. Nah, nah, 3 tuh, illa, baru ke kiri, la ilaha il. Nah, 3 il, alif tuh, illa. Nah, illanya itu masuk ke siri, baru ismu zatnya masukkan ke latifah qalbi. Jadi 3 alif di sini ya, di Abah nih. Ajaran Abah seperti itu ya, para ikhwan dan ahwat, murid-murid Abah dimanapun, Anda harus merasakan 3 alif di sini ya. Alif pertama lurus, alif kedua tarik ke kanan, ilahanya masuk ke latifah qalbi, haknya itu di ilahnya masuk ke latifah ruh. Dari situ angkat lagi illa, nah 3 illa, alifnya jatuhin lagi ke kiri, la-nya masuk ke siri, Allahnya ismu zatnya masukin ke latifah qalbi, la ilaha illallah. Nah, itu yang Abah ajarkan, jangan salah. Di toreko Abah itu. Jadi si murid nih, karena Ustaz Jaka Turki sebagai badal kaul Abah berkewajiban memberitahu, jangan sampai salah. Jadi alifnya harus ada 3. Harus ada 3, la ilaha illallah, masukin Allahnya. 3 kali, la ilaha illallah. 3, la ilaha illallah 3 kali, baru la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu dia Abah guru. Nah, itulah yang disebut zikir jahar. Zikir jahar itu zikir yang harus dikeraskan, bidarbin sadid, dengan pukulan yang dahsyat. Dalam tarekoh qadiriyah itu ya, dahsyat ya. Nah, inilah yang disebut zikir jahar. Zikir jahar kenapa harus keras? Karena diibaratkan ya ada batu yang besar kita pukul dengan sekuat tenaga. Itu bayangan hati kita tuh. La ilaha illallah. Nah, itulah zikir jahar. Zikir jahar syaratnya dia harus wudu, bersih. Jadi enggak boleh enggak pakai wudu, harus pakai wudu. Jadi dengan zikir jahar seperti itu. Nah, itu yang disebut zikir mahabbah wal ma'rifat. Ya, jangan sampai kita belajar toreko nggak tahu. Jadi la ilaha illallah itu Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah
oleh kamu bahwa tidak ada kecuali itu Quran. Jadi orang yang berzikir la ilaha zikir jahar, dia zikir juga baca Quran juga. Nah, la ilaha illallah yang fa'lam annahu la ilaha illallah tadi ya. Kemudian la ilaha illallah itu 4 kalimat dicacah jadi hurufnya 165 tuh. Ya, lamnya 5, alifnya 5, haknya 2. Ya. Lamnya 5, alifnya 5, haknya 2. Lam itu 30. 30 kali 30 ya. Lam itu 30 kali 5 150. Kemudian haknya itu 5 tambah 5 jadi 10, jadi 60. Alifnya 5 jadi 165. Itu rahasia di dalam ajaran Thorekoh Qadariyah Naqsabandiyah di bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman seperti itu. Terus kita zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, inilah edukasi tentang pelajaran Thorekoh Qadariyah Naqsabandiyah di bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman. Nah, perlu kita ketahui itu zikir jahar. Nah, zikir jahar itu harus digurukan, ditalkinkan kepada ahlu talqin. Dari zikir dia 165 yaitu setelah sholat 5 waktu. Fa idza qadarimus shalat fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Nah, itu zikir jahar. Nah, yang kedua zikir khafi. Zikir khafi ini zikir tanpa suara, tanpa huruf. Tata caranya hadiah dulu kepada Nabi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah SAW Al-Fatihah. Ya, kalau buat pemula Latifah 1 sampai 7 itu 3 hadiah. Ya. Summa ila hadrati ahli silsilah Thorekoh Qadariyah Naqsabandiyah wa jami' ahli turuk khususon Syekh Sultan Syekh Abdul Qadir, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Ahmad Hatis Sambas, Syekh Abdul Karim Tanah Banten, Syekh Solen Benteng, Syekh Abdul Khadir, Syekh Abdul Rahman radhiyallahu usuli mawfuri wali silsilatim al-Fatihah. Itu guru-guru Thorekoh. Baru Fatihah ketiga, summa ila arwa abaina wa matina wajidadina wajadatina waladina summa ila arwa abaina wa matina wajadina wajadina wa auladina wa banatina wa ihwanina wa hunwasin wali kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal al ahya minhum wal amat min masyarikil ardi ila maghrimin yamin Bismillah min qabin min walidil adam ila yaumil al-Fatihah. Nah, itu Fatihah ketiga. Ya. Ini yang mau digabung nih. Nanti doanya jahar sama hopi boleh digabung. Tawasulnya boleh digabung. Ini contoh yang digabung ya. Contoh yang digabung tadi, ini yang contoh yang digabung, yang tadi satu-satu. Jadi setelah zikirnya doa. Ini yang contoh yang digabung misalnya. Berarti kita istighfar tadi Astaghfirullahaladzim Allahumma sholli Muhammad Rasulillah 165 baru doa tuh. Ini yang digabung. Sholatan tunjina langsung aja, nggak boleh, nggak bisa pakai alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina, kata Sayyiduna Allahumma sholli tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabah wal istiqomah ala sirgora wa tarakatul bidu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya musrifal qulub sharif qulubana ala ta'ika. Allahumma tahhir lisani minal kadbi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar ra'i wa basri minal riya'i fa innaka ta'lamu kha'inatan ma tufi sudur. Balu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Nah, itu yang digabung. Jadi jahar sama khafinya digabung tawasulnya. Maka ketika digabung
Maka langsung istighfar hobi itu, astaghfirurobi min kulli dzanbin azimin wa atubu 3 kali. Shalawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala si Muhammad kama shallaita Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian Allahumma ftahli bi butul arifin, Allahumma ftahli bi butul arifin, Allahumma ftahli bi butul arifin. Baru ilahi anta maksudi wa dzaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Baru situ zikir khofi ya, zikir khofi ini buat yang tawasul pemula ya, tawasul pemula yang tingkat-tingkat baru talqin. Bagaimana mereka itu harus terus zikirkan jaharnya khofinya, karena Anda setelah tahu ajas tujuan daripada ajaran Thariqah Qadim Naqsyabandi bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman, yaitu ajas tujuannya ilahi anta maksudi wa atini mahabbataka wa ma'rifat. Maka nanti ada istilah moto Thariqah. Moto Thariqah itu yang di mana surah Al-Fatihah ayat 10 innal ladzina yubainaka inama yubainallah. Nah, karena kita sudah ditalqin sama guru mursyid, berbait kepada guru mursyid, pada hakikatnya kita sudah berbait kepada Allah dan Rasulnya. Jadi wasilah murid adalah mursyid, nggak usah ragu, yakinnya. Dan inilah salah satu pelajaran Thariqah di Abah Guru Syekh Abdul Rahman, istiqomah. Ya, dalil Thariqahnya lawis taqamu ala Thariqati la askana man godako. Andai mereka istiqomah konsisten ajak di atas jalan Thariqah guru kita nih, insyaallah rezekinya akan melimpah ruah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari edukasi tentang ilmu Thariqah Qadim Naqsyabandiyah, maka hukumnya wajib karena membersihkan hati kita. Nah, ini belum masuk tentang latifah ya. Jadi orang-orang yang Thariqah itu udah ada talqin bait zikir. Kalau udah talqin bait zikir, surah Al-Fatihah itu moto Thariqah. Sungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada mursyid masa kini hakikatnya sudah berbaiat kepada Allah. Jadi Anda sudah punya wasilah untuk menuju Allah. Jadi nggak bisa langsung. Nah, itulah dalam soal Al-Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari ini di siang pagi menuju siang ini. Terus murid-murid Abah ngamal terus, insyaallah ya. Dengan kita mengamal zikir jahar zikir khofi setelah 5 waktu seperti dalam surat Jin ayat 16 tadi, kalau mereka istiqomah biasa jalan Thariqah ya, nah, insyaallah Allah akan berikan rezeki yang berlimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Terus semangat murid-murid Abah Guru, semangat terus untuk ajaran Abah. Jangan ada yang kendor, yakin bahwa Syekh Mursyid kita itu hadir. Apalagi murid-murid Abah itu udah murid khusus ya, bukan murid umum. Karena murid khusus, pengajian pun khusus harian, mingguan, bulanan. Inilah salah satu tanggung jawab Ba'dal Qaul Syekh Abdul Rahman untuk selalu menggali terus zikir. Jangan kepengaruh dengan orang-orang yang benci Thariqah. Kita sudah punya mursyid, sudah jaminan dalam perjalanan kita. Kita nggak usah risau, nggak usah galau. Yakin guru mursyid akan bertanggung jawab dunia akhirat. Bahkan orang-orang yang tidak berbait kepada guru mursyid itulah mereka nanti ketika dipanggil di hari kiamat, yauma nad'u kullu unasin bimahim, mereka nggak tahu tuh siapa gurunya. Kita alhamdulillah sudah punya guru, alhamdulillah. Makanya pesan dari Ustaz Zakat Thoriq, dari channel Ustaz Zakat Thoriq ini sebagai Ba'dal Qaul Abah Guru Syekh Abdul Rahman, ayo murid-murid Abah semangat ya. Jangan saling berselisih ya. Karena Ba'dal Qaul, Ba'dal Talqin, namping itu murad Syekh Abdul Rahman. Abah ini mursyid, murad-muradnya diantaranya pendamping Khalifatus Syekh ya, Mu'alim Tabrani, Ba'dal Talqin Pak Gusnadi, termasuk Ba'dal Qaul saya pribadi, Zakat Thoriq maupun Sadarda ya. Terus
bahwa abah guru menitipkan ilmu-ilmu itu untuk murid-murid di muridnya. Kita yakin gak usah pindah mursyid ya, tetap mursyid kita 38 Syekh Abdurrahman. Kalau seandainya tidak paham tentang ilmu tarekoh, insya Allah ba'dal kabul sebagai yang dipercaya sama abah guru murad akan menjelaskan tentang tarekoh Syekh Abdurrahman. Karena alhamdulillah dengan istiqomah kita belajar tarekoh, insya Allah abah guru akan memberikan ilmu-ilmu rahasia-rahasia yang memang kita nggak tahu akan diberikan tahu. Ya, bersyukur murid-murid abah yang jumlahnya 16.000 lebih, ya dimanapun berada. Salam dari Ustaz Jakatorik sebagai badal kaul Syekh Abdurrahman, metau sudur, ya metau sudur. Terus kaji, terus zikir, jangan pesimis, harus optimis. Bahwa langkah Anda, hidup Anda selalu Syekh Abdurrahman hadir bersama kita. Di mana ilmunya ada di kita. Zikir jihad, zikir hobi. Insya Allah masalah dunia, mara urusan apapun abah guru akan menjamin. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf dari Ustaz Jakatorik, channel Ustaz Jakatorik memang selalu menggaungkan, menyiarkan ajaran abah guru. Karena pribadi Ustaz Jakatorik itu bertanggung jawab tentang ajaran abah guru, tentang kemajuan ajaran abah guru, tentang hal-hal tarekoh Syekh Abdurrahman. Insya Allah Ustaz Jakatorik akan selalu memberikan syiar-syiar, akan menggali ilmu abah dari ilmu-ilmu Syekh Abdurrahman ini. Tidak dikurangi, tidak dilebihi. Inilah dari abah guru. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi ilhasimim Muhammad wa ala alihi wa salim taslima. Allahumma salli ala nabi hasim Muhammad wa ala alihi wa salim taslima. Allahumma salli ala nabi hasimin Muhammad wa ala alihi wa salim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik.